Ayo 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. kami dari kelompok 10 mikrobiologi. Kami akan mempresentasikan patogen dalam aquaculture. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda Rizka Labibah dengan NIM L1B025142. Saya Siva Engar Faranti dengan NIM L1B025101. Saya Rena Ahmad Yusuf dengan NIM L1B025111. Masuk ke bakteri. Bakteri yang dibahas yaitu bakteri Streptococcus ineye. Streptococcus ineye adalah bakteri gram positif penyebab Streptococcus pada ikan air tawar dan laut, terutama pada budidaya intensif. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan septisemia, meningitis, dan kematian massal, sehingga menjadi salah satu bakteri penting dalam aquaculture. Bakteri Streptococcus ineye diketahui bersifat beta hemolitik, fakultatif anaerob, dan dapat menimbulkan infeksi berat pada ikan. Kemudian untuk klasifikasi Streptococcus ineye ini dia termasuk dalam kingdom Bacteria, filum Bacillota, kelas Bacilli, ordo Lactobacillus, lalu familinya Streptococcaceae, genusnya Streptococcus, dan spesiesnya Streptococcus ineye. Karakteristik dari Streptococcus ineye ini dia berbentuk kokus atau bulat, kemudian tersusun berpasangan atau rantai pendek, tidak membentuk spora, dan bersifat beta hemolitik atau mampu memecah sel darah merah secara sempurna pada media agar darah. Kemudian memiliki gen virulensi serta resistensi antibiotik yang berperan dalam infeksi ikan. Mekanisme penyebaran dari Streptococcus ineye ini umumnya terjadi secara horizontal, yaitu dari ikan yang terinfeksi ke ikan yang sehat melalui lingkungan perairan. Bakteri dapat mencemari air melalui feses, lendir, luka terbuka, atau bangkai ikan yang tidak segera dibuang. Setelah itu, bakteri masuk ke tubuh ikan sehat melalui insang, luka pada kulit, atau saluran pencernaan saat ikan menelan atau pakan yang terkontaminasi. Penyebaran dapat berlangsung lebih cepat pada kepadatan tebar yang tinggi, kualitas air buruk, sisa pakan menumpuk, dan kondisi ikan yang stres. Kemudian gejala ikan yang terkena Streptococcus ineye ini meliputi berenangnya tidak normal, kehilangan keseimbangan, mata menonjol atau keruh, tubuh menggelap, pendarahan, luka kulit, dan nafsu makan menurun. Kemudian dampaknya adalah jika dia terkena infeksi berat, itu dapat menyerang limpa, hati, ginjal, insang, mata, dan otak. Dampaknya berupa kerusakan jaringan, kematian tinggi, penurunan produktivitas, serta kerugian ekonomi pada budidaya ikan. Lalu diagnosis dan pengendalian dari Streptococcus ineye. Diagnosis dilakukan melalui pengamatan gejala, isolasi bakteri, pewarnaan gram, uji biokimia, PCR, sequencing 16S rRNA, deteksi gen LCTO, dan qPCR. Pengendaliannya dilakukan dengan menjaga kualitas air, mengurangi kepadatan dan stres ikan, menerapkan biosecurity menggunakan benih sehat serta vaksinasi. Vaksin Streptococcus ineye bakterin dilaporkan mampu meningkatkan perlindungan pada Asian sea bass. Masuk ke infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus. Apa sih infectious IHHNV ini? IHHNV adalah virus patogen yang menyerang udang penait, terutama udang budidaya. Virus ini pertama kali dilaporkan pada awal 1980-an dan hingga kini masih menjadi salah satu penyakit penting dalam industri aquaculture udang karena berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas. IHHNV termasuk famili Parvoviridae dan merupakan virus DNA untai tunggal (ssDNA)
Virus ini tidak beramplop non-enveloped dan berukuran sangat kecil, sekitar 22 sampai 24 nm. Target utama infeksi adalah jaringan hipodermis dan jaringan pembentuk sel atau hematopoietik. Inang dan persebaran utama IHHNV adalah udang penaeid seperti Penaeus stylirostris, Penaeus monodon, dan Lithopenaeus vannamei. Virus ini telah tersebar luas di berbagai negara budidaya udang di Asia, Amerika, dan Australia, termasuk Indonesia, dan sering ditemukan secara endemik di tambak intensif. Gejala dan dampak pada udang Juneville, IHHNV menyebabkan Run Deformity Syndrome atau disingkat RDS yang ditandai dengan pertumbuhan yang melambat, ukuran tubuh yang tidak seragam, dan deformasi tubuh. Mortalitas dapat tinggi pada fase awal kehidupan. Pada udang dewasa, infeksi umumnya bersifat kronis, tetapi tetap menurunkan performa produksi. Diagnosis dan pengendalian IHHNV dilakukan melalui PCR dan pemeriksaan histopatologi. Hingga saat ini, belum tersedia pengobatan spesifik, sehingga pengendalian difokuskan pada pencegahan melalui biosecurity, penggunaan benur bebas penyakit atau SPF, sanitasi lingkungan, dan monitoring kesehatan udang secara rutin. Baik, selanjutnya Camelanus sp. Camelanus spp merupakan parasit endoparasit dari filum nematoda yang menyerang saluran pencernaan ikan, terutama usus. Parasit ini banyak ditemukan pada ikan air tawar, ikan laut maupun ikan hias dan dapat menyebabkan penurunan kesehatan serta produktivitas budidaya. Parasit ini banyak ditemukan pada berbagai jenis ikan budidaya maupun ikan hias seperti ikan gupi, nila, koi, ikan mas, lele, dan beberapa spesies ikan lainnya. Selanjutnya klasifikasi Camelanus spp, kingdomnya Animalia, filum nematoda, kelas Sekernetea, ordo Spirurida, famili Camelinidae, dan genusnya Camelanus. Ciri-ciri Camelanus spp yaitu biasanya tubuhnya memanjang dan berbentuk silindris, warna merah karena mengandung darah yang dihisap dari inang, hidup sebagai endoparasit pada saluran pencernaan ikan, dan pada infeksi berat dapat terlihat keluar dari anus ikan. Morfologi dan habitat. Morfologi memiliki tubuh silindris, memanjang seperti benang, warnanya merah-merah kecoklatan, ukurannya sekitar 5-20 mm, memiliki kapsul bukal, terus biasanya betina berukuran lebih besar daripada yang jantan. Habitatnya ada di perairan tawar, perairan payau, perairan laut, dan bisa juga di akuarium dan kolam budidaya. Faktor-faktor yang mendukung perkembangan patogen ini yaitu diantaranya kualitas air buruk, kepadatan tinggi, serta sanitasi yang rendah. Terus selanjutnya mekanisme infeksi. Camelanus spp memiliki siklus hidup tidak langsung karena memerlukan inang perantara berupa copepoda. Cacing dewasa yang hidup di saluran pencernaan ikan menghasilkan larva yang kemudian dikeluarkan bersama feses ke lingkungan perairan. Larva tersebut selanjutnya dimakan oleh copepoda dan berkembang menjadi stadium infektif. Ketika ikan mengkonsumsi copepoda yang terinfeksi, larva akan masuk ke saluran pencernaan dan berkembang menjadi cacing dewasa. Parasit kemudian melekat pada mukosa usus menggunakan kapsul bukal untuk memperoleh nutrisi dan darah dari inangnya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan jaringan serta gangguan fisiologis pada ikan. Selanjutnya ada gejala dan dampak infeksi. Gejalanya diantaranya yaitu nafsu makan ikan menurun, terus tubuhnya tampak lebih kurus, warnanya juga jadi lebih pucat, terus kelihatan cacing merah keluar dari anus. Dampaknya bisa merusak mukosa usus, terus pertumbuhan ikan terhambat, mortalitas bisa meningkat dan menurunkan produktivitas budidaya.
Terus pencegahan dan pengobatan. Yang pertama pencegahan, menjaga kualitas air, karantina ikan baru, mengurangi kepadatan tebar, dan mengontrol inang perantara. Terus selanjutnya pengobatan. Pengobatan dapat dilakukan menggunakan antalmetik seperti levamisol, fenbendazole, dan mebendazole. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bye bye.